Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syihabudin Lubis. Saya akan sedikit meresum sebuah materi, itu berjudul Majaz Mursal wa Alfiha. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama itu pengertian Majaz Mursal. Nah, Majaz Mursal ini yaitu pengertian dari Majaz Mursal adalah sebuah ungkapan bukan pada maknanya, bukan pada maknanya pada yang seharusnya karena adanya alaqah kaitan yang bukan saling menyerupai disertai qarinah indikator yang mencegah untuk menggunakan makna seharusnya. Jadi jadi pengertian dari majaz mursal ini dipakai bukan pada makna semestinya, bukan pada seharusnya, karena memang ada alaqah kaitan yang bukan saling menyerupai, terus disertai qarinah indikator yang mencegah untuk menggunakan makna yang seharusnya. Ada beberapa pembagian dari majaz mursal. Yang pertama yaitu maksudnya macam-macam majaz mursal. Yang pertama itu ada as-sababiyah. Nah, as-sababiyah ini yang disebut sebabnya, tapi yang dimaksud ialah musababnya atau akibatnya. Contohnya itu li fulanin alayya yadun la unkiruha. Artinya itu si fulan memiliki tangan jasa terhadapku dan itu tidak bisa kupungkiri. Nah, jadi kan sebuah ungkapan tersebut memiliki sebuah qarinah, yaitu terhadap pada tangan atau yadun ini tidak. Ini kan masa si fulan memiliki tangan terhadapku dan itu tidak bisa kupungkiri, jadi kayak ada sebuah tidak nyambung gitu. Nah, maka tangan ini dijadikan sebuah jasa. Terus kenapa bisa dikatakan sababiyah? Karena tangan ini yang disebut sebabnya, tetapi yang dimaksud adalah akibatnya. Jadi akibat sebab dari sebuah jasa itu sebuah tangan, jadi kayak perbuatan gitu. Kemudian ada musababiyah. Nah, musababiyah ini penggunaan suatu lafaz yang arti-artinya adalah musabab atau akibat, tetapi makna yang dimaksud adalah sebabnya atau sebab terjadinya sesuatu. Contohnya itu ada pada surat Al-Ghafir ayat 13, yaitu walladzi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatadakkaru illa an yunidu. Artinya dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan untukmu rizki dari langit, dan tidak dia adalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebuah ungkapan ini ada kata rizqan. Rizqun. Nah, rizqun ini sebuah rizki. Maksud dari rizqun ini sebenarnya sebuah kata hujan. Jadi hujan itu turun dari langit, terus memberikan air untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh gitu. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan itu kan bisa bermanfaat, sebuah buah-buahan atau kayak padi kan ada gitu, bisa jadi nasi dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dari rizki. Kemudian yang ketiga yaitu al-juziyah. Al-juziyah ini menyebutkan sebagian, sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Contohnya itu arsaltu uyuna litatlu'a ahwalal aduqi. Yaitu artinya saya mengirim mata-mata untuk mengamati keadaan musuh. Dari kata tersebut, kata uyuna yaitu sebuah kelopak mata, sebuah bagian tubuh seseorang, salah satu bagian dari tubuh seseorang, tapi yang dimaksud keseluruhannya. Jadi bukan matanya yang keluar lalu mengirim sebuah mata kemudian lalu mengamati, bukan, tapi mengirim seorang itu. Ungkapan ini juga sama dengan sebuah ungkapan tangan kanan, kayak tangan kanan dan kaki kanannya gitu, yang disebutkan sebagiannya tapi yang dimaksud seluruhannya gitu.
Kemudian ada al-kulliyah. Nah, al-kulliyah ini yang disebut sebabnya, tetapi yang dimaksud ialah mohon maaf, ada kesalahan. Al-kulliyah. Nah, al-kulliyah ini dia menyebutkan keseluruhan, sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Sebuah ungkapan yang disebut adalah keseluruhan, tetapi yang dimaksud adalah sebagiannya saja. Kebalikan dari kata al-juz'iyah. Nah, contohnya itu ada pada surat Quran surat An-Nuh ayat 7. Surat An-Nuh ayat 7 berbunyi wa inni kulluma da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsyawbahum wa asarru wastakbaru istikbara. Artinya itu dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada mereka, menyeru mereka, maksudnya mereka itu kepada imam agar engkau mengampuni mereka, mereka masukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Nah, asobi'ahum itu jari, tapi yang dimaksud itu kan jari itu keseluruhan, sebuah ungkapan jari, tapi yang dimaksud cuma ujungnya saja gitu. Intinya gitu. Jadi kata azuziyah itu berlawanan dengan al-kulliyah. Jika azuziyah itu menyebutkan keseluruhannya, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhannya, maka al-kulliyah itu yang disebutkan keseluruhannya tapi yang dimaksud cuma bagiannya saja. Sama seperti yang lain-lain nanti juga sama, ada lawan-lawannya gitu. Jadi kata kemudian ada al-mahaliyah. Nah, mahaliyah ini menyebutkan tempat, tapi yang dimaksud adalah hal atau ada apa yang dimaksudkan yaitu yang menempatinya gitu. Contohnya yaitu was alil qaryata allati kunna fiha. Tanyakan kepada desa yang kita datangi. Nah, nggak mungkin kan desa bisa berbicara gitu. Tapi yang dimaksud itu adalah orang-orang yang ada di dalam desa gitu. Jadi kata itu intinya yang dimaksud adalah yang menempati desa tersebut, yang disebutkan desanya, tapi yang dimaksudkan adalah yang menempati desa tersebut. Kemudian ada al-haliyah. Nah, al-haliyah ini berlawan dengan al-muhaliyah. Kalau al-muhaliyah menyebutkan tempatnya, tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang menempatinya, maka al-haliyah ini menyebutkan orang yang menempatinya, tetapi yang dimaksud adalah tempatnya gitu. Contohnya itu innal abarara lafi na'imin. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Nah, jadi kenikmatan itu, maksud dari kenikmatan itu adalah sebuah surga. Jadi surga itu ada pada kenikmatan itu ada pada surga. Itu. Kemudian yang ketujuh ada i'tibar kana. Nah, menyebutkan sesuatu yang lalu atau yang sudah terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang akan terjadi gitu. Contohnya itu wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Nah, sebuah ungkapan tersebut sudah terjadi, menyebutkannya itu untuk memberikan yatama pada orang yang anak-anak yang sudah balik, sudah terjadi, tapi yang dimaksudkan itu yang akan datang. Jadi kayak nih anak-anak balik ini, anak-anak ini belum balik nih, anak-anak yatim ini belum balik, jadi tahan dulu harta mereka, jaga harta mereka, kemudian setelah balik berikanlah harta mereka gitu. Nah, lawannya yaitu ada i'tibaru mayakun. I'tibaru mayakun ini menyebutkan sesuatu yang akan terjadi dan
yang dimaksud adalah sesuatu yang telah terjadi gitu. Contohnya itu pada qala ma'ahu sejinna fatayani qala ahaduhuma inni aroni aksiru khamran, dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah satu di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras arak. Nah, kata arak ini sebenarnya arak ini sebuah air yang diperoleh dengan peroleh dengan perasan anggur. Jadi makna aslinya itu asiro. Jadi asiro ini bisa menghasilkan sebuah arak kemudian dicampur dengan zat-zat yang lain gitu. Kayak contoh itu kan kadang-kadang mohon maaf salah kalau salah di sebagian Al-Quran atau bahkan dalil-dalil juga uh, kalau jangan kayak jangan jangan berteman dengan orang ini gitu, jangan akrab dengan orang ini, nanti orang ini bakalan gini 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 gitu, nanti bakalan gini gini kan, menyebutkan sebelum terjadi tapi yang akan terjadi gitu. Mungkin segitu saja dari saya, sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.